penglaris ini jelas akan menambahkan cita rasa. Orang yang makan di situ akan merasa itu enak, padahal aslinya nggak enak kan. Kan kadangkala juga yang beli di situ rasanya enak, tapi kalau dibawa pulang rasanya jadi nggak enak. Maka dari itu kan penglaris itu biasanya makan di tempat dan rasanya enak. Dan itu kan kalau rasanya enak juga menyenangkan bagi pembeli kan. Iya, oke, welcome back. Selamat datang kembali di Wani Angas, konten horor dari channel Arsha dan Iva tentunya. Oke, kita sama-sama tahu ya, setiap usaha pasti memerlukan usaha lagi. Ya, jadi setiap warung atau perusahaan atau toko itu memerlukan usaha yang lebih biar dia jadi laris. Kadangkala persaingan bisnis inilah yang membuat hal-hal kotor sering kita jumpai di sekitar kita. Seperti hanya pakai penglaris. Nah, penglaris ini ternyata ada banyak macamnya. Salah satunya ini ada 4 yang umum kita jumpai di masyarakat. Apa saja itu kita sama-sama di Wani Angas kali ini. Ya, yang pertama penglaris ludah. Penglaris ini biasanya ada di usaha-usaha makanan ya, macam sop, soto, bakso, mie ayam, dan lain sebagainya. Nah, pelaris ludah ini biasanya dioperasikan dengan cara meludahi piring atau mangkok yang hendak dihidangkan kepada pembelinya. Banyakan ini ludahnya yang dipakai ini adalah ludah dari jin penglaris. Atau ada juga ludah dari yang punya warung itu sendiri. Nah, jin penglaris yang meludah ini biasanya jenisnya macam-macam. Ada yang pocong, ada yang manusia kerdil, ada yang kuntilanak, macam-macam lah. Nah, diyakini ludah yang dikeluarkan ini akan menambah cita rasa dari masakan yang dihidangkan kepada pembeli. Dengan cara meludahi tadi piring dan mangkok sebelum dihidangkan ke pembelinya. Selain ludah, ada juga yang kedua adalah penglaris dengan celana dalam. Nah, di sini celana dalamnya juga bukan sembarang celana dalam ya. Kain yang dipakai pun juga celana dalam yang diberi mantra atau ritual khusus untuk mendatangkan penglaris. Nah, kadangkala celana dalam yang dipakai ini juga bukan celana dalam baru, celana dalam bekas. Ada juga yang bekas pakai yang belum dicuci. Nah, semenjijikan inilah penglarisnya ya. Biasanya celana dalam ini akan dimasukkan ke dalam kuah yang akan dihidangkan kepada pembelinya. Nah, banyak dari si penggiat praktek penglaris ini memasukkan celana dalamnya itu ke dalam kuahnya, lalu si penjualnya itu biasanya mencidukkan atau menuangkan kuahnya tadi, lalu barulah karyawannya yang menghidangkan ke pembeli. Jarang sekali itu diciduk sendiri atau dituangkan sendiri oleh karyawannya. Biasanya oleh yang biasa ditemui ya, oleh si penggiatnya sendiri, penggiat penglaris tadi. Nah, setelah ludah dan celana dalam, ada penglaris yang namanya banyu butek. Nah, banyu butek ini berasal dari kobokan kaki orang yang kena sakit, entah itu diabetes atau sakit kulit yang lain. Nah, di sini ritual yang dipakai adalah dukun yang punya hajat, yang dimintai oleh punya hajat penglaris tadi, akan menyiramkan air garam atau air panas ke dalam pada luka kaki si orang tadi, luka borok kaki tadi. Lalu siraman tadi akan dijadikan kuah banyu budak ini. Biasanya ini untuk penglaris makanan yang airnya budak-budak, kayak soto budak yang kuahnya budak atau rawon dan sebagainya. Nah, penglaris ini biasanya dengan persetujuan ya. Jadi dukun itu menyuruh si orang yang pengen punya penglaris ini untuk mencari orang yang punya sakit tadi, untuk dimintai kakinya agar mau disiram air tadi, air garam sama air panas tadi, untuk jadiin kuah banyu budak. Dan yang terakhir adalah tanah kuburan. Nah, ini berbeda dari 3 macam penglaris tadi, dari ludah, celana dalam, sama banyu budak.
Kalau tanah kuburan ini tidak dicampurkan ke makanan, tidak dicampurkan di kuah, tidak dicampurkan ke minuman. Tapi tanah kuburan ini fungsinya adalah untuk menutup menutup eh, aura atau pandangan orang kepada tempat usaha tadi. Kadangkala orang yang pengen punya penglaris tanah kuburan ini biasanya diserangkan ke saingannya, bukan untuk usahanya sendiri. Jadi tanah kuburan ini nanti dia di malam-malam tertentu, jam-jam tertentu, hari-hari tertentu harus menaburkan tanah kuburan tadi ke pesaingnya agar menutupi. Jadi seakan-akan orang yang lewat situ, warungnya tutup, warungnya udah nggak ada, seperti itu. Jadi ini untuk penutup aura pesugihan yang tanah kuburan ini. Nah, sebenarnya ya, pesugihan-pesugihan yang ada di sekitar kita yang kita ketahui ini sebenarnya ada bagusnya juga, karena yang namanya untuk penglaris pesugihan penglaris ini jelas akan menambahkan cita rasa. Orang yang makan di situ akan merasa itu enak, padahal aslinya nggak enak kan. Kan kadangkala juga yang beli di situ rasanya enak, tapi kalau dibawa pulang rasanya jadi nggak enak. Maka dari itu kan penglaris itu biasanya makan di tempat dan rasanya enak. Dan itu kan kalau rasanya enak juga menyenangkan bagi pembeli kan. Terus selain itu, kalau laris akan membuka lapangan kerja kan. Kalau makin laris berarti makin butuh banyak karyawan. Jadi penglaris ini juga ada hal bagusnya, tapi banyak hal negatifnya tentu saja. Karena bagaimanapun juga persaingan bisnis yang sehat itu lebih baik daripada persaingan bisnis yang sangat buruk harus pakai penglaris, pesugihan penglaris seperti ini. Apalagi kita harus kalau pakai penglaris sampai harus mematikan usaha orang lain, ini bahaya sekali. Oke, mungkin itu aja yang bisa Wani Angas sampaikan untuk edisi kali ini. Buat teman-teman yang mungkin ragu dengan tempat makan ini pakai penglaris atau tidak, biasakan untuk baca doa dulu ya. Dan kalau untuk niteninya gampang, kalau kamu beli nggak boleh dibawa pulang, itu biasanya pakai penglaris. Terus dapurnya nggak boleh dilihat, itu juga bisa jadi pakai penglaris. Terus tempat cuci piringnya itu terlalu jauh, itu juga bisa jadi pakai penglaris. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas. Ojo wani-wani yang kowe wedi, ojo wedi-wedi yang kowe wani Angas. Bye. Oke, thank you.